Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabani sa'al masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master Bibliologi ya. Saudara, saya ditanya oleh orang umat muslim ya, boleh ya dijawab dalam bingkai toleransi ya. Tetap bertoleransi, tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menjelekkan keyakinan lain. Saya boleh menjawab pertanyaan umat muslim begini. Pak HTD ya, pertanyaannya begini. Siapa nabi terbesar Alkitab? Nah, saudara-saudara, kalau Anda ditanya siapa nabi terbesar Alkitab, jangan ngarang ya toh, jangan ngarang. Kebanyakan orang akan bilang Nabi Musa itu nabi terbesar, Pak. Elia juga terbesar, Pak. Elia itu nabi hebat loh, Pak. Musa juga hebat, Pak. Ya. Jadi dia nabi terbesar ya, kata mereka ya. Kita tidak boleh ngarang ya. Kita lihat apa yang tertulis di Alkitab. Di dalam Lukas 7 ayat 16. Lukas 7 ayat 16. Seorang nabi besar ada di tengah-tengah kita. Siapakah nabi besar yang dimaksud? Yesus. Jadi jangan ngarang, jangan klaim ya. Nabi besar yang ditulis di Alkitab adalah Yesus ya. Yesus manusia tentu saja ya. Pak, bagaimana dengan klaim nabi besar, Pak? Ya silahkan Anda yang keyakinan lain yang mengklaim nabi kami nabi besar ya toh. Alkitab menulis nabi besar itu Yesus. Ya, lalu semua orang dari muslim ini nggak berani nanya ke HTD kalau nanya soal nabi. Ya, di dalam tayangan-tayangan debat kami secara off air, tidak on air ya, mereka bertanya, Pak HTD, apa pendapat Pak HTD tentang nabi, Pak, seorang nabi? Saya jawab pakai dua ayat. Ayat pertama Lukas 13 ayat 28, ayat kedua Efesus 4 ayat 11. Ya, pakai dua ayat itu orang-orang muslim nggak berani lagi nanya ke HTD tentang nabi. Di dalam Efesus 4 ayat 11, dan ia itu Yesus. Yesuslah yang memilih semua nabi, nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Jadi kalau tidak dipilih Yesus, tidak sah jadi nabi. Ini ayat Alkitab. Yang kedua, Lukas 13 ayat 28. Semua nabi dijamin selamat oleh Yesus. Tidak ada kewajiban mendoakan nabi. Nah, sekarang Anda introspeksi diri. Anda yang mencoba tanya ke HTD, bagaimana pendapat Pak HTD tentang nabi? Introspeksi diri, nabimu dipilih Yesus atau tidak? Terus kedua, nabimu dijamin selamat enggak? Atau Anda masih doain nabimu? Pakai dua kriteria itu langsung ketahuan. Nabi Alkitab dijamin selamat oleh Yesus Kristus. Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi. Ya, semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Semua nabi dipilih oleh Yesus. Bukti lain adalah Matius 23 ayat, kalau tidak salah ayat 34, kalau tidak salah ya. Pokoknya di daerah situ tuh ya. Yesus berkata begini, aku mengirim nabi-nabi kepadamu. Jadi yang mengirim nabi-nabi di perjanjian lama itu Yesus. Aku Yesus yang mengirim nabi-nabi. Orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, lalu kalian bunuh tuh. Nah gitu. Ya, clear? Ya. Siapa nabi terbesar? Yesus. Elia itu termasuk nabi besar nggak, Pak? Elia itu juga nabi besar juga ya, hebat juga ya, menyembuhkan, membangkitkan anak janda di Safrat ya. Kemudian juga dia diangkat ke Firdaus kan.
Elisa gimana Pak? Elisa kan dibilang si botak itu sama anak-anak itu di dalam 2 raja-raja berapa ya? Kurang hafal saya, tapi ada satu ayat Alkitab di dalam kitab 2 raja-raja. Elisa ini kan dipanggil si botak itu sama anak-anak, ini jumlah anak-anaknya 42 kalau nggak salah, ngeledek nabi. Jadi kalau ada Anda sekarang ini entah Anda mengaku mu'alaf atau apapun, ngeledek nabi, baca di 2 raja-raja. Saya agak lupa ayatnya, pasalnya saya agak lupa, tetapi ada 42 anak-anak yang ngeledek Nabi Elisa. Hei botak kesini ya. Nabi Elisa ya mungkin ya masuk golongan botak, artinya kan rambutnya sudah mulai botak begitu ya. Karena usialah sudah pasti ya. Kalau HTD ini ya umur 60 tapi ya belum botak-botak amat, ya sudah tipis-tipis ginilah ya. Tapi saya belum disebut botak, belum ya. Ya karena usia ya, itu nggak bisa dilawan, rambut rontok itu nggak bisa dilawan. Elisa ini diketawain sama anak-anak botak-botak gitu. Kalian para apapun Anda yang ngetawain Nabi, maka baca itu. Seekor beruang, 2 ekor itu ya, akhirnya mencabik-cabik itu ya. Ini semacam peringatan ya, Anda tidak boleh loh menghina nabi-nabi Alkitab loh ya. Anda yang suka menghina nabi-nabi Alkitab, tunggu waktunya ya. Nabi-nabi Alkitab ini dipilih Yesus nggak sembarangan dan dijamin selamat oleh Yesus, nggak perlu didoain. Nggak ada orang Kristen doain nabi, itu nggak ada, sebab semua nabi dipilih oleh Yesus ya, termasuk Elisa. Baca itu ya, Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Terus jangan lupa juga Matius 23 ayat, ini dia, kalau tidak salah ayat 34. Kalau tidak salah, Yesus berkata, "Aku mengutus nabi-nabi kepadamu," atau "Aku memberikan nabi-nabi kepadamu." Ya, atau ya memberikan atau mengutus, begitulah ya. Nabi-nabi kepadamu. Artinya semua nabi itu yang milih Yesus. Klop dengan Efesus 4 ayat 11. Ya. Semua nabi dipilih oleh Yesus, nabi, rasul dan semua ya, gembala, penginjil dan pengajar ya. Ya clear. Jadi di dalam kekristenan itu semua adalah yang milih Yesus. Nabi-nabi itu dipilih Yesus, tapi dia belum disebut Kristen. Sebab kalau Kristen itu Yesusnya harus sudah bergelar Kristus. Kristus itu baru setelah Yesusnya roh ya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, barulah dia menjadi Tuhan dan Kristus. Maka muncullah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya. 90% gereja ngaku Kristen tapi menolak Yesus Kristus. Yesus Kristusnya cuma dijadikan putra, dijadikan anak. Itu penipuan masif hampir 2000 tahun dilakukan oleh 90% gereja. Ngakunya teriak-teriak pengikut Yesus, tapi sejatinya penghujat Yesus ya. Jadi clear, saya sudah jawab. Siapakah nabi terbesar Alkitab? Yesus. Ada ayatnya, Lukas 7 ayat 16. Saya ulang, Lukas 7 ayat 16. Seorang nabi besar telah muncul ya di antara kita ya, telah datang di antara kita. Nabi besar yang dimaksud adalah Yesus, bukan klaim, bukan hasil klaim, sembarang klaim ya toh. Ya, dan semua nabi mutlak dipilih oleh Yesus. Menurut Alkitab, nabi yang tidak dipilih oleh Yesus tidak sah jadi nabi. Nanti ada di Yeremia 23 itu, bagaimana Yesus bercerita, "Aku nggak milih nabi itu tuh, nabi-nabi itu nggak saya pilih, tapi kok mereka pada teriak-teriak mengklaim jadi nabi," gitu ya. Di dalam Yeremia 23 itu yang nanti ada Dewan Musyawarah Tuhan itu ya. Begitu ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Semua nabi harus dipilih oleh Yesus baru sah jadi nabi, dan semua nabi dijamin selamat oleh Yesus ya. Makanya tidak pernah ada orang Kristen di Alkitab ya toh disuruh doain nabi biar masuk surga, kagak ada itu ya.
Semua nabi dijamin selamat oleh Yesus. Hebat ya Yesus ya, hebat. Makanya jangan hujat-hujat Yesus. Ya, Anda 90% gereja yang nggak henti-hentinya tiap hari menghujat Yesus. Yesus Allah, kamu hina-dinakan, kamu nista-nista, cuman jadi putra, cuman jadi anak yang masih gondrong, masih sujud pada bapak iblismu itu. Ya, saya ingin katakan tunggu waktunya. Ya, satu generasi akan dipotong, ya toh. Lalu nanti kekristenan akan back to the Bible, akan kembali ke Alkitab. Ya, para penyembah Bapa iblis, waktumu sudah habis. Allah sudah mengatakan back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ya, Allah yang benar satu-satunya adalah Yesus Kristus, bukan dari kemarin sore, bukan dari besok atau lusa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi saya sudah jawab ya, saudara-saudaraku dari umat Muslim, siapakah nabi terbesar Alkitab? Jawabannya Yesus Kristus. Ayatnya Lukas 7 ayat 16. Jadi dengan ini clear juga syarat dari nabi, ya, syarat seorang nabi itu mutlak harus dipilih oleh Yesus, dan semua nabi dijamin selamat oleh Yesus. Tidak ada hukum atau kewajiban dari orang Kristen mendoakan nabi biar masuk surga. Kagak ada, karena semua nabi dijamin masuk surga oleh Yesus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.